Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memohon berlindung serta bertobat kepadanya, dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang kitab Al-Kabair atau dosa-dosa besar karangan Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Kalau kita berbicara tentang memutuskan silaturahmi atau memutuskan tali silaturahmi, berarti di samping itu juga kita menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan silaturahmi atau menyambung tali silaturahmi. Sebagaimana kita ketahui, kalau silaturahmi itu di antara kunci yang bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, begitupun ketika seseorang memutuskan tali silaturahmi adalah kunci atau sebab seseorang dimasukkannya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau silaturahmi adalah memiliki kedudukan atau di antara ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka termasuk juga memutuskan tali silaturahmi termasuk perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan termasuk di antara dosa-dosa besar yang dijelaskan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus membahas tentang silaturahmi? Ya, tentang memutuskan tali silaturahmi bukan hanya sekedar agar kita mengetahui tentang ancaman dan dosa saja, tetapi ada hal lain juga yang harus kita ketahui. Banyak di antara kaum muslimin mereka keliru, ya, memahami silaturahmi, sehingga apa? Sehingga apa yang mereka lakukan itu justru apa? Justru termasuk daripada pemutus tali silaturahmi. Ya, banyak sering kita karena keliru dalam memahami silaturahmi, ya. Mereka menganggap silaturahmi itu cukup dilakukan kalau seandainya orang tersebut bisa saling berkunjung dengan temannya. Kadang sebagian orang itu kalau sudah merasa bisa saling mengunjungi satu sama lain di antara teman-temannya, itu sudah cukup termasuk daripada silaturahmi. Benar nggak tuh? Benar apa enggak? Ya, kenapa? Karena itu kurang memahami silaturahmi yang sesungguhnya itu seperti apa. Bahkan ada sebagian kaum muslimin
Kalau kita memandang itu, mereka itu betul-betul melakukan berbagai kebaikan kepada orang-orang yang ada di luaran sana. Mereka melakukan kebaikan kepada teman-temannya, tapi mereka tidak pernah melakukan kebaikan kepada orang yang ada di rumahnya. Tidak pernah melakukan kebaikan kepada istrinya, kepada saudaranya, kepada kerabatnya, atau kepada anak-anaknya, atau kepada saudara-saudara yang memang memiliki hubungan secara rahim atau secara nasab. Atau bahkan ada sebagian kita itu, baik laki-laki ataupun perempuan, mereka mampu berkata-kata lembut, mereka mampu berkata-kata yang baik kepada temannya, tetapi mereka tidak mampu berkata-kata lembut dan baik kepada suaminya. Ya, padahal ya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semuanya untuk apa? Untuk saling silaturahmi. Dan silaturahmi itu kepada siapa? Dan kapan kita terjadi memutuskan tali silaturahmi? Memang kekerabatan, ya, persaudaraan, ya, atau kekerabatan lah ya, itu kan bisa ditinjau dari 3 sudut. Ada kekerabatan secara nasab. Kekerabatan secara nasab, ya, itu sudah nggak perlu dijelaskan lagi. Secara nasab, ibu kita, bapak kita, ya, paman dan seterusnya, itu kekerabatan secara nasab. Ada juga kekerabatan atau ya bisa dikatakan kekeluargaan, misalkan itu dari jalur pernikahan. Kalau dari jalur pernikahan berarti jelas mertua kita, baik laki-laki ataupun perempuan, saudara atau saudari dari istri kita, itu kekerabatan dari jalur pernikahan. Ada juga kekerabatan, ya, atau misalkan bahasa kata lainnya bisa ya kekeluargaan mungkin, itu dari jalur persusuan, ya, yang mana sebagian para ulama mengatakan kalau ada seorang anak disusui oleh saudaranya misalkan, ya, atau tetangganya misalkan, atau saudaranya di usia sebelum 2 tahun, kemudian dia sudah disusui 5 kali atau lebih dalam keadaan kenyang, maka itu kekerabatan secara persusuan, jadi mahram, ya. Nah, tetapi memang yang ditekankan dalam silaturahmi atau berkaitan dengan pemutusan tali silaturahmi, atau kita diperintahkan untuk senantiasa menyambung tali silaturahmi, yang paling utama itu adalah kekerabatan secara nasab. Ya, kekerabatan secara nasab. Meskipun memang ya ketika kita ada hubungan kekerabatan karena pernikahan, karena sepersesuan, jelas itu juga kita harus melakukan kebaikan sama mertua kita, juga harus baik. Bukan berarti bukan secara nasab, tetap diperintahkan kita harus melakukan kebaikan, ya, kepada mereka. Tetapi yang ditekankan yang paling utama adalah ketika kita melakukan kebaikan kepada siapa? Kepada kekerabatan yang berhubungan dengan nasab. Jangan lupa sama orang tua kita, ya. Nah, makanya inilah pentingnya tentang silaturahmi. Supaya apa? Supaya nggak keliru. Arika batur bagir kan begitu, ya. Arika dulur sorangan misalkan kumahata, itu tafsirkan aja sendiri-sendiri. Kadang saking kelirunya memahami tali silaturahmi ini, kadang sebagian kita kalau biasanya habis lebaran tuh, kalau nggak habis lebaran pas puasa misalkan, ya, silaturahmi sekaligus reuni akbar sekolah SMP atau SMA. Itu bukan silaturahmi di situ. Emang sekelas sekeluarga nasab semua gitu? Nggak ada, ya. Yang ada juga hanya teman gitu, ya. Yang lebih bahaya lagi apa? Ada mantannya di situ, lebih bahaya lagi. Ya, menyambung cinta lama itu, bukan menyambung tali silaturahmi. Jadi sering kekeliruan, makanya harus kita pahami, ya, kapan kita tuh bisa bersilaturahmi, kapan kita termasuk memutuskan daripada silaturahmi yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya.
Dari mana kita tahu? Memang di sini ada beberapa dalil, ya, beberapa hadis ataupun ayat dari Al-Qur'an yang menjelaskan kepada kita tentang bahayanya seseorang ketika memutuskan tali silaturahmi. Saya pernah ya, beberapa bulan yang lalu. Jadi ada salah satu jamaah saya, ya saya juga memahami mungkin sudah berbagai usaha dia lakukan. Jadi ada salah satu adiknya atau keluarganya, anggota keluarganya itu, dari ceritanya sih kayaknya sudah betul-betul keluar daripada syariat Islam. Nggak keluar Islam, enggak ya, keluar dari syariat Islam. Bahkan sudah berbagai macam ikhtiar sudah dilakukan. Dan ini bukan masalah sepele, intinya punya masalah berat aja. Yang sampai kakaknya ini, ya sebagai kakak yang paling besar ini, sampai sudah sering konsultasi, pokoknya sudah dilakukan berbagai macam ikhtiar. Karena sudah capek, akhirnya apa? Ustaz, boleh nggak saya memutuskan tali silaturahmi? Nggak boleh, ya. Urusan kita memberikan nasihat kepada keluarga kita yang, ya mungkin yang masih awam, yang tergelincir kepada kemaksiatan, tugas kita itu hanya menyampaikan saja. Ya, adapun dia menerima atau tidak urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya menyambung tali silaturahmi atau agar seseorang tidak memutuskan hubungan tali silaturahmi bukan sesuatu hal yang mudah, adalah perkara yang sulit. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, falyasil rahimahu, maka dia menyambung tali silaturahmi. Artinya apa? Tidak boleh memutuskan hubungan kekerabatan kita, hubungan rahim kita dengan saudara kita. Dari mana bahwasanya hal tersebut adalah sesuatu yang sulit? Contoh ya, hadis yang lain. Ketika Nabi SAW mengatakan apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sama kan? Ada juga hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka apa? Falyukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamunya. Nah, di sini ini hadis-hadis ini tentang menyambung tali silaturahmi, berkata yang baik atau diam, kemudian barusan apa? Memuliakan tamu. Ini bukan hal yang mudah semua, ini hal yang sulit. Nah, kenapa dalam silaturahmi dimasukkan dalam hadis tersebut? Ketika Allah mengatakan atau Nabi SAW mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia sambunglah tali silaturahmi. Dari mana kita tahu sulitnya? Para ulama menjelaskan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala atau Nabi SAW memerintahkan suatu amalan yang itu digantungkan dengan iman, itu menunjukkan amalan yang berat. Nah, tadi kita saksikan atau kita dengar bahwasanya menyambung tali silaturahmi itu digandengkan dengan iman. Barang siapa kamu beriman kepada dan hari akhir, maka apa? Sambunglah tali silaturahmi. Ini apa? Suatu amalan yang digabungkan dengan iman atau hari akhir, maka amalan tersebut adalah amalan yang berat. Baik itu tali silaturahmi ataupun tadi apa? Perkataan yang baik atau dia mudah atau sulit tuh berkata yang baik. Jaga omongan mudah apa sulit? Sulit. Makanya Allah menggabungkan dengan keimanan. Ente kalau beriman sama Allah nih, kalau kalian benar-benar yakin semuanya akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kamu sambunglah tali silaturahmi. Ya, maka kamu berkata yang baik atau diam. Sama dengan halnya tadi dikatakan ketika Nabi SAW mengatakan apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir nih, ini menunjukkan perkara yang berat, bukan hal yang mudah memuliakan tamu itu. Ya. Dan ini sering terjadi pada diri kita masing-masing, yang menunjukkan bahwasanya suatu amalan apabila digandengkan dengan syarat iman. Nih, kamu kalau beriman berarti ngelakuin ini, kalau nggak ngelakuin ini berarti nggak beriman. Ini menunjukkan apa?
amalan yang berat dan amalan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala yang membutuhkan kesabaran. Butuh sabar. Sama ketika kita menyambung tali silaturahmi butuh kesabaran. Ya, apalagi kita dalam satu keluarga misalkan enggak semuanya sama. Meskipun kita sudah ngaji lama, ada keluarga kita yang belum ngaji, banyak. Kita sudah paham tentang ilmu agama, banyak keluarga kita yang belum paham sama sekali. Kita sudah paham tentang mana sholat yang baik, yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Banyak keluarga kita yang gak paham tentang masalah sholat. Bukan berarti hal tersebut menjadikan kita memutuskan tali silaturahmi dengan mereka. Tetapi kita apa? Sebagai ahli ilmu, sebagai orang yang merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, justru apa? Bagaimana caranya bisa menyambung tali silaturahmi dengan mereka dengan cara-cara yang baik. Ya, bisa jadi nih Nabi SAW mengatakan dalam sebuah riwayat menjelaskan kepada kita semuanya. Ada seseorang kata Nabi SAW yang itu sholatnya tuh itu tidak akan pernah terangkat meskipun satu jengkal. Coba bayangkan, alias nggak diterima. Ya, meskipun satu jengkal, jangankan setinggi langit, ini masa jengkal juga nggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia tidak akan diterima? Itu kapan? Ada 3 kelompok, ada 3 orang. Yang pertama siapa? Yaitu adalah seseorang yang dia menjadi imam pada suatu kaum dan mereka tidak menyukainya. Ya, seorang yang diangkat menjadi imam dan kaumnya itu tidak menyukainya. Yang kedua nih, perhati ini, orang yang sholatnya atau ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Seorang perempuan yang dia bermalam dalam keadaan suaminya marah. Artinya bermalam di sini apa? Seorang istri yang dia tidur di malam hari, tapi dalam kondisi suaminya marah, suaminya murka. Kenapa? Nah, di sini dijelaskan ini diantara sebab amalannya atau sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga siapa? Yang ketiga adalah 2 orang yang bersaudara, mereka saling bermusuhan alias memutuskan tali silaturahmi. Ya, jangan sampai kita selama ini sholat beberapa tahun, melakukan ibadah bertahun-tahun, melakukan amalan soleh, atau diantaranya sholat yang selama ini kita kerjakan. Ternyata apa? Ternyata bahkan kita sholatnya bukan di sop terakhir terus, di sop terdepan. Coba bayangkan, sebelum qomat sudah datang, sopnya paling terdepan. Ternyata apa? Itu tidak terangkat, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sebab memutuskan tali silaturahmi. Makanya dalam kitab ini dibahas kenapa termasuk dosa besar, karena begitu bahayanya dampak yang ditimbulkan oleh seseorang kapan? Ketika dia memutuskan tali silaturahmi. Ya, tetapi yang harus kita ingat, tali silaturahmi itu kita jangan mikirnya jauh-jauh. Tali silaturahmi yang paling inti atau puncak tali silaturahmi, bagaimana engkau memperbaiki hubungan dengan kedua orang tuamu. Bagaimana kita ya berlaku baik, melakukan kebaikan, berbakti kepada kedua orang tua, itu puncak silaturahmi yang paling tinggi. Silakan cek aja dalam kitab-kitab hadis. Hampir atau dalam kitab-kitab para ulama, ya, bukan hadis saja, kitab-kitab para ulama itu biasanya itu membedakan antara dalam kitabnya itu ya bab birrul walidain, ya, atau bab berbakti kepada orang tua, dan bab silaturahmi dibedakan. Saking agungnya kedudukan silaturahmi yang paling tinggi adalah kepada kedua orang tua. Padahal apa? Silaturahmi atau berbakti kepada orang tua itu bagian dari bentuk apa? Silaturahmi, berbakti kepada orang tua. Tapi kenapa dibedakan seperti itu? Itu untuk menunjukkan betapa agungnya puncak dari silaturahmi adalah berbakti alias berbuat baik kepada kedua orang tua kita masing-masing. Ya, karena beda, harus dibedakan antara silaturahmi dan berbakti kepada orang tua. Itu kedudukan agung. Kenapa? Kalau kita mungkin sama saudara, ya, sama kakak, sama adik, ya selain orang tua pokoknya. Kalau mereka ada kesalahan, mungkin kita bisa menasihati mereka, ngomong sama mereka dengan nada tinggi, mungkin bisa aja.
Tapi dengan kedua orang tua kita kan nggak bisa. Nah bahkan yang paling utama, wah saya mau silaturahmi lagi kemana? Udah lama saya nggak ketemu sama teman saya, habis silaturahmi ini. Ya, atau apa namanya kalau komunitas-komunitas sekarang itu apa namanya? Kopdar. Kopdarnya di mana tuh? Oh terserahlah, di Jakarta kayak di Pangandaran kayak di Bali kayak di luar negeri, kopdar sama teman-temannya, komunitasnya. Ya biasalah menyambung tali silaturahmi, padahal dia punya saudara yang miskin, dia nggak pernah mengunjunginya. Dia punya saudara yang membutuhkan, dia nggak pernah mendatanginya. Dia punya saudara yang penuh dengan butuh, bahkan perhatian dari kita nggak pernah datang kepada mereka. Tapi kenapa yang jauh kita datangi? Dengan alasan silaturahmi. Kenapa? Karena mereka nggak paham bahwasanya tali silaturahmi yang harus kita ikat, yang tidak boleh terputus dengan mereka, adalah mereka yang memiliki hubungan nasab dengan diri kita masing-masing. Mereka nggak ada hubungan nasab dengan kita. Kadang kita apa? Kita lebih mementingkan mereka daripada orang tua kita, lebih mementingkan mereka daripada saudara kita. Kita kalau sama temen, jangankan datang ini lewat telepon aja nih, teleponan lewat WA, pada teleponan nggak penting itu bisa setengah jam, 1 jam gitu kan. Tapi sama bibinya, sama pamannya, sama orang tuanya, jangankan nelpon, nge-WA aja kadang-kadang males. Ya. Tapi kalau sama teman-temannya, masya Allah, ya. Sedikit teman-teman update status di WA, komen tuh statusnya. Giliran saudaranya sakit, nggak pernah dia komentar. Ya. Giliran bibinya, pamannya membutuhkan pertolongan, kita cuek. Tapi kalau kopdar, ya Allah, ya, didatangin sama dia tuh. Padahal apa? Itulah pentingnya. Kenapa dalam kitab ini dibahas? Karena syariat menjelaskan tentang mengikat tali silaturahmi, atau betapa besar dosa dampak yang dilakukan oleh seseorang kapan? Ketika dia memutuskan tali silaturahmi. Makanya ya kalau misalkan saudaranya kita, Ustaz sama saudara kita, saudara saya ini jauh-jauh gitu ya, saya hanya perantau dan yang lainnya. Imam Nawawi rahimahullahu taala, ya, begitu juga dijelaskan oleh Qadhi bin Iyad radhiyallahu taala anhu. Ini senada dengan hadis Nabi SAW. Nabi itu memerintahkan kepada kita semuanya apa? Basahilah rahimmu. Artinya apa? Perbaiki, eratkan hubungan tali silaturahmi kalian. Walau bisalam, meskipun kalian dengan mengucapkan salam. Say hi kayak lewat WA misalkan. Say hi kayak ketika bertemu misalkan. Sapa mereka. Ini bentuk silaturahmi yang paling rendah, kata Iyad atau kata Qadhi bin Iyad radhiyallahu taala anhu atau rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Beliau mengatakan bahwasanya silaturahmi ini memiliki tingkatan yang berbeda-beda, dan tingkatan yang paling rendah adalah minimal ketika engkau mengucapkan salam. Ya, justru kita kalau sama saudara gimana? Cuek. Udah biasa aja gitu kan. Ketemu biasa aja. Kadang di jalan cuek aja gitu. Tapi kalau sama temannya, woi bro gitu, dan yang lain-lain. Ya, dalam ayat ya, atau di antara dalil yang dijelaskan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa yang mungkin sering kita dengar di mukadimah khutbah ya. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Salah satu di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada kita semuanya tentang wajibnya mengikat atau mempererat tali silaturahmi dan larangan memutus tali silaturahmi. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa yang pertama, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan mempergunakan namanya, nama Allah Subhanahu wa taala. Kamu saling meminta satu sama lain, wal arham, dan
peliharalah hubungan silaturahmi. Kenapa kita diperintahkan untuk memelihara tali silaturahmi? Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya dalam surat Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 22 dan ayat 23, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaikal ladzina la'anahumullah fa asammahum wa ama absaruhum. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tersebut, fahal asaitum in tawallaitum, apakah jika kalian atau memiliki kekuasaan, antufsidu fil ardi, apakah kamu akan melakukan kerusakan di muka bumi ini, wa tuqatti'u arhamakum, dan engkau memutuskan tali silaturahmi, ulaikal ladzina la'anahumullah fa asammahum wa ma absaruhum. Dalam ayat ini dikatakan, atau dalam firman Allah tersebut dikatakan, di antara orang-orang yang termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala kapan? Tuqatti'u arhamakum, yaitu adalah orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Dulu di awal-awal pembahasan kitab ini sering kita jelaskan, ya, di antara ciri suatu amalan atau suatu perbuatan termasuk dosa besar, yaitu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melakukannya. Berarti ya, di antara dalil yang menunjukkan bahkan dampak dosa yang akan dirasakan oleh seseorang ketika mereka memutuskan tali silaturahmi adalah mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak cara Allah Subhanahu wa taala melaknat seseorang. Saya beberapa hari lalu, saya lupa ya, seorang ulamanya yang mengatakannya, siapa lupa. Yang jelas di situ dikatakan bahwasanya di antara bentuk laknat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, yaitu adalah ketika seseorang, ya maksudnya di dunia ini, dia mengetahui kebaikan tapi dia tidak mampu mengamalkannya. Dia mengetahui keburukan, dia mengetahui kemaksiatan tapi dia tidak mampu menghindarkannya, bahkan dia melakukannya. Dan ini sesuai dengan firman ini. Ketika Allah mengatakan orang yang memutuskan tali silaturahmi, mereka akan dilaknat apa? Kemudian apa? Fa'asammahum. Mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia dijadikan tuli. Dijadikan tuli di sini bukan tuli secara fisik, ya, tetapi apa? Tuli hatinya untuk mendengarkan kebaikan. Tuli hatinya untuk mendengarkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tuli hatinya mendengarkan nasihat dari saudaranya. Kalaupun seandainya mereka mendengarkan, mereka tidak mampu menerimanya. Kalaupun seandainya mereka mendengarkan, mereka tidak mampu untuk mengamalkannya. Itu diantara bentuk laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa di sini katakan wa ama absaruhum. Kemudian kata Allah dalam ayat ini dikatakan apa? Allah akan membutakan matanya. Tapi di sini bukan membutakan mata secara fisik, mungkin dia masih bisa melihat. Tapi buta hatinya, tidak pernah mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Buta hatinya mana sebuah kebaikan dan mana keburukan. Buta hatinya mana kebaikan yang harus dia lakukan dan mana keburukan yang harus ditinggalkan. Ternyata apa? Inilah bentuk diantara laknat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum dia bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar ya kalau ada orang yang memutuskan tali silaturahmi, itu hidupnya itu nggak pernah tenang, hidupnya nggak pernah nyaman. Kenapa? Karena dia nggak pernah memiliki hati untuk melakukan kebaikan, meskipun dia tahu itu adalah kebaikan, meskipun dia tahu itu sebuah ketaatan, tapi sulit untuk melakukannya. Bisa jadi apa? Bisa jadi itu bentuk laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita memutuskan tali silaturahmi. Di antara hal yang lainnya, kenapa ini bisa kita rasakan di dunia? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan kepada kita semuanya, ya,
bahwasanya Nabi SAW dalam salah satu riwayatnya itu mengatakan atau menjelaskan, bersabda kepada kita semuanya, ma min dzambin ayu ajilalahu li sahibihi al-uqubata fid dunya ma'a madakhirah fil akhirah minal bagi wa qati'atir rahim. Kata Nabi SAW mengatakan apa? Tidak ada sebuah dosa, sebuah kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang an yu'ajjilalahu, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala menyegerakan hukumannya fid dunya, di dunia, sebelum nanti di akhirat ketika dia dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, minal baghi wa qati'atir rahim. Salah satunya apa? Adalah ketika dia memutuskan tali silaturahmi. Artinya apa? Salah satu dosa yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyegerakan di dunia dulu nih, sebelum nanti kita bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya apa? Tadi yang sudah kita jelaskan. Dia dibutakan hatinya, ditulikan kupingnya untuk menerima nasihat, untuk menerima kebenaran. Kapan? Ketika dia memutuskan tali silaturahmi dengan saudaranya. Padahal sering kita ya dari kasus-kasus yang mungkin selama ini sering banyak orang yang meminta nasihat itu, kadang-kadang putusnya tali silaturahmi itu kadang-kadang masalahnya nggak ada masalah lain kecuali masalah urusan apa? Materi, urusan dunia, urusan apa lagi? Warisan, ya, urusan jatah. Intinya apa? Hasad dan dengki, sehingga apa? menjadikan permusuhan di antara mereka. Padahal Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannata qati'atun, seseorang tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Orang yang memutuskan tali silaturahmi. Meskipun memang dalam hadis ini ketika Nabi mengatakan tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi, memang ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, maksudnya adalah orang yang memutuskan tali silaturahmi ini tidak akan masuk surga itu kapan? Ketika orang tersebut menghalalkan tali silaturahmi untuk diputuskan. Kalau ada orang yang mengatakan, oh boleh kita memutuskan tali silaturahmi, padahal dia tahu bahwasannya memutuskan tali silaturahmi adalah perbuatan dosa besar, tapi dia menghalalkan dan membolehkan, itu diantara sebab dia tidak akan pernah masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia telah kufur, mengingkari syariat yang dijelaskan dalam Al-Quran. Sebagian ulama lagi menafsirkan hadis tersebut bahwasanya orang tersebut tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya hanya sementara. Artinya ada sebuah kaidah dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dosa selain daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dosa tersebut di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kalau Allah berkehendak mengampuni, pasti diampuni. Tapi kalau itu harus disiksa dulu, maka disiksa dulu, setelah dibersihkan baru dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantara tafsiran yang dijelaskan oleh para ulama kepada kita semuanya tentang apa? Tentang hadis Nabi SAW bahwasanya orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Ada sebuah hadis lagi yang mungkin sering kita dengar, hadis yang terkenal ya, bahwasanya Nabi SAW menjelaskan kepada kita semuanya ya, man ahabba an yabsuta lahu fi rizkihi, barang siapa yang dia menginginkan rezekinya diluaskan ya, atau dimudahkan. Apa kata Nabi SAW dalam hadis tersebut? Diperintahkan untuk apa? Silaturahmi. Ya man ahabba an yubsata lahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Bukan hanya sekedar dipanjangkan rezekinya, tetapi dalam hadis tersebut Nabi SAW mengatakan apa? Orang tersebut akan diberikan umur panjang,
Tapi gimana, kita kan takdir sudah ditetapkan, gimana nih? Dalam hadis tersebut rezekinya dipanjangkan dan rezekinya diluaskan, umurnya dipanjangkan dengan tali silaturahmi. Padahal kita semuanya sudah ditetapkan. Gimana jadi maksudnya hadis tersebut? Gimana jadinya? Rezeki sudah ya, rezeki kita sudah segitu, sudah ditetapkan. Umur juga sama, sudah ditetapkan. Tapi bagaimana dengan hadis tersebut mengatakan ya kalau kamu pengen memudahkan rezekinya ya sudah banyak silaturahmi. Atau ke umurnya dipanjangkan ya udah memperbanyak silaturahmi. Gimana kira-kira? Ada yang bisa menjelaskan tentang hadis tersebut? Para ulama menjelaskan kepada kita semuanya, meskipun memang memiliki beberapa tafsiran atau penjelasan. Pertama ya, kalau berbicara tentang umur dipanjangkan dalam hadis tersebut, sebagian tafsiran para ulama itu maksudnya bisa jadi nih kita itu memiliki umur yang sama dengan yang lainnya. Misalkan ditakdirkan 50 tahun gitu ya, sama dengan tetangganya, dengan teman sekolahnya, ditakdirkan misalkan 50 tahun. Tapi karena dia senantiasa bersilaturahmi dengan kerabatnya, berbuat baik dengan saudara-saudaranya, meskipun umurnya sama tapi Allah memberikan keberkahan di dalamnya. Sehingga apa? Meskipun umurnya sama tapi cara menghabiskannya berbeda. Meskipun umurnya sama, cara menghiasinya berbeda. Ada yang umurnya sama dengan kita, sama-sama 50 tahun, sama-sama 60 tahun. Sebagian kita ada yang mereka menghabiskannya dalam hal-hal yang tidak bermanfaat dalam kehidupannya. Bahkan dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian kita bahkan mungkin umurnya lebih pendek lagi, tapi mereka diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari waktu yang telah diberikan oleh Allah, dia gunakan untuk beribadah kepada Allah. Dia gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan bagaimana caranya umurnya bermanfaat baik di dunia ataupun ketika dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Penafsiran yang lainnya yang dijelaskan oleh para ulama dalam hadis tersebut, bagaimana dengan diluaskan rezekinya? Sama juga. Ya, ada orang sama-sama hartanya punya 3 miliar atau hartanya banyak, tetapi dia tidak pernah menggunakannya untuk beribadah kepada Allah SWT. Kenapa? Karena dia nggak pernah silaturahmi dengan saudaranya. Tapi kalau di media mah viral bagi-bagi duit. Ya, di media viral bagi-bagi duit, ngasihnya banyak, tapi dia punya bibinya, punya pamannya, saudaranya yang miskin nggak pernah dia perhatiin. Ada orang yang mungkin hartanya itu nggak sampai 3 miliar, bahkan ratusan juta juga enggak. Ya kalau jutaan mah mungkin ya. Tapi apa? Meskipun hartanya lebih sedikit, dia bisa gunakan untuk ibadah haji, dia bisa gunakan untuk bersedekah, dia bisa gunakan untuk menafkahi anak dan istrinya. Bahkan dia merasa tenang dengan penghasilan yang dia dapatkan. Dia merasa tenang dengan harta yang mungkin tidak sebanyak orang lain. Kenapa? Karena dia senantiasa memperhatikan orang tuanya, dia memperhatikan saudaranya, dia memperhatikan istrinya, dan dia memperhatikan anak-anaknya. Jelas sampai sini, nanti insyaallah dia lanjut sedikit ya setelah saat isya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Tadi sudah kita jelaskan di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara keutamaan orang-orang yang tidak memutuskan tali silaturahmi atau ya memperkuat bahkan menjaga tali silaturahmi tersebut, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis tersebut, an yubsata lahu rizquhu wa yunsa'alahu fi atharihi, bahwasanya orang tersebut akan diluaskan rezekinya kemudian dipanjangkan
umurnya. Ternyata tadi para ulama menjelaskan di antara tafsirnya atau di antara penjelasan para ulama menafsirkan bahwasanya pertama diluaskan rezekinya ya atau dipanjangkan usianya, bisa jadi orang tersebut apa tadi memiliki usia yang sama. Tetapi memang ya di antara mereka ada yang mempergunakannya atau berbeda dalam masalah menghabiskan umur tersebut. Ada yang dihabiskan untuk ketaatan, berbakti kepada orang tua dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mereka justru diberikan umur yang sama, umur yang panjang, tapi tidak bisa menggunakannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama lagi berpendapat maksudnya dipanjangkan umur di dalam hadis tersebut itu adalah ketika seseorang ya dalam umur yang diberikan umur yang sama, di antara mereka ada yang diberikan penyakit yang ya kalau bahasa kita diberikan penyakit yang parah yang bisa menjadikan orang tersebut cepat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka ada yang diberikan umur panjang tapi apa? Tapi mereka tidak diberikan penyakit yang tidak parah sebagaimana yang lainnya. Kapan? Disebabkan karena mereka senantiasa menyambung tali silaturahmi. Ada sebagian lagi yang menafsirkan diberikan umur panjang adalah ketika ada seseorang yang mungkin Allah Subhanahu wa taala atau diberikan luaskan rezekinya, itu adalah ketika seseorang menyambung tali silaturahmi. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq ayat kedua, ketiga dan ayat-ayat selanjutnya. Allah mengatakan apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan menyambung tali silaturahmi adalah bentuk ketakwaan, sehingga Allah Subhanahu wa taala ya melancarkan rezekinya, meluaskan rezekinya. Banyak kita saksikan ada sebagian orang-orang yang mereka itu memiliki karir yang bagus, bahkan mereka itu diberikan kemudahan, keberhasilan dari bidang yang ia tekuni. Disebabkan apa? Disebabkan dia melakukan puncak tali silaturahmi, berbakti kepada kedua orang tuanya. Berbeda ketika seseorang justru memutuskan tali silaturahmi, itu adalah diantara sebab Allah Subhanahu wa taala menghinakannya. Dari mana kita tahu? Ketika Nabi SAW pertama kali mendapatkan wahyu, Nabi SAW ketika itu merasa takut, ya, merasakan ketakutan karena sesuatu yang belum dialami sebelumnya. Sampai ketika pulang ke rumah, ya, istrinya ketika itu Khadijah radhiyallahu taala anha, ya, melihat Nabi SAW berada dalam ya ketakutan. Nah, di hari kemudian atau beberapa waktu setelahnya, maka Nabi SAW mengatakan, ya, artinya dengan ketakutan tersebut yang dialami oleh Nabi SAW, maka Khadijah memberikan motivasi. Apa motivasinya ketika itu? Khadijah mengatakan, demi Allah, ya, rasa takut ini yang dikhawatirkan Nabi SAW, kata Khadijah, apa? Demi Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menghinakanmu. Ya, kalimatnya apa? Tidak akan menghinakanmu. Kenapa Khadijah mengatakan demikian? Kenapa memberikan motivasi kepada Rasulullah SAW tidak akan menghinakan? Kenapa? Karena engkau adalah seseorang yang senantiasa apa? Menyambung tali silaturahmi. Artinya di antara cara Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan kesulitan, di antara cara Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat seseorang, di antara cara Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan kehinaan yang ada pada diri kita masing-masing, kapan? Salah satunya adalah menyambung tali silaturahmi. Saking agungnya silaturahmi ini bukan hanya dikenal dalam agama Islam. Dulu ketika Abu Sufyan ditanya oleh Raja Heraklius yang ketika itu belum menjadi seorang muslim, Abu Sufyan ketika itu
Ditanya oleh Heraklius, emang apa sih yang dilakukan Muhammad ini apa? Yang dilakukan dakwahnya Muhammad ini apa? Ternyata dikatakan oleh Abu Sufyan ketika itu, ya'muru bis sholati waz zakat wal afaf wasillah, bahwasanya yang didakwahkan oleh Nabi SAW, yang disampaikan Nabi SAW, sehingga manusia yang mereka menerima dakwah Nabi SAW, mereka bisa betul-betul mencintai Nabi SAW, bisa menerima dengan baik. Ternyata apa? Yang didakwahkan oleh Nabi SAW apa? Selain daripada tauhid, memerintahkan untuk sholat, menunaikan zakat, wal afaf, menjaga kehormatan, dan yang keempat apa? Wasilah, yaitu apa? Menyambung tali silaturahmi. Ya, itu diantara yang dijelaskan oleh atau dilakukan atau dikatakan oleh Abu Sufyan ketika ditanya oleh Raja Heraklius. Adapun dalil-dalil Al-Qur'an yang menunjukkan betapa agungnya silaturahmi atau menjaga tali silaturahmi, tidak memutuskan tali silaturahmi, bukan hanya sekedar dikenal dalam agama Islam saja. Ternyata dalam umat-umat terdahulu itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 83, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa id akhadha mitsaqa bani Israil, ketika ngambil perjanjian dengan Bani Israil, la ta'buduna illallah, kalian jangan beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak boleh melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wabil walidaini ihsana, dan kemudian engkau berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Artinya apa? Puncak dari berbakti tadi apa? Adalah menyambung tali silaturahmi. Kemudian apa? Wadzil qurba wal yatama wal masakin. Setelah kedua orang tua, mana yang engkau harus melakukan kebaikan, mana yang engkau harus menyambung tali silaturahmi. Wadzil qurba, yaitu adalah kerabat dekat, bukan temanmu. Ya, terserah teman nongkrong kayak teman kerja, bukan. Ternyata apa? Di sini apa? Wadzil qurba, keluarga atau kerabat dekatmu. Kemudian apa? Wal yatama. Kemudian siapa? Orang-orang yatim. Wal masakin. Siapa wal masakin? Orang-orang miskin. Ya, ini untuk apa? Untuk meluruskan pemahaman diri kita masing-masing. Kalau tali silaturahmi itu, atau untuk mempereras tali silaturahmi, jangan mikir yang jauh dulu. Coba lihat saudara kita. Ya, kalau orang tua sudah jelas, bibi kita, kadang kita suka lupa sama bibi kita masing-masing. Kadang kita suka lupa sama paman kita masing-masing. Banyak di antara mereka itu apa? Yang butuh dengan komunikasi dengan kita, butuh nasihat kita, membutuhkan kita hadir bersama mereka. Apalagi kita apa? Apalagi kita levelnya sudah ngaji, labelnya sudah paham agama. Kenapa? Karena kita untuk menyambung tali silaturahmi, untuk berbuat baik kepada mereka, untuk melakukan kebaikan kepada mereka. Itu tidak mesti harus dengan harta kita, bisa dengan jasa, bisa dengan nasihat kita, atau minimal kita tadi apa? Derajat yang paling rendah, menyambung tali silaturahmi dengan apa? Bisalam, mengucapkan salam sapa mereka. Meskipun apa? Meskipun lewat WA, karena jarak mungkin jauh, nggak masalah. Bahkan pernah ada yang bertanya kepada Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, ya Syekh, sebetulnya saya ini kadang-kadang menemui kerabat-kerabatnya atau keluarganya itu kadang-kadang ya setahun 2 kali atau setahun sekali ketika hari Id atau hari raya. Apakah ini termasuk daripada memutuskan tali silaturahmi? Kata Syekh bin Baz mengatakan, enggak, itu tidak termasuk daripada memutus tali silaturahmi. Kamu memutuskan tali silaturahmi kapan? Ketika engkau tidak menjalankan hak-hak terhadap kerabatmu. Kapan? Ketika kerabat kita membutuhkan bantuan.
ketika kerabat kita membutuhkan bantuan kita, ya, ada yang harus kita tunaikan, kita tidak melakukannya, itu adalah diantara bentuk engkau tidak menyambung tali silaturahmi dengan kerabatmu. Kenapa? Karena menyambung tali silaturahmi apa? Ketika engkau melakukan kebaikan dengan saudara atau kerabat-kerabatmu sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan kondisi orang yang kita datangi dalam keadaan silaturahmi. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Intinya apa? Salah satu ancaman dalam kitab ini, salah satunya di antara dalil yang menunjukkan termasuk daripada dosa besar, yaitu adalah tadi apa? Dilaknatnya oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Kemudian apa lagi selain dilaknat, apa lagi? Hah? Gimana Pak? Apa? Oh enggak, maksudnya sholatnya tidak diterima. Ya, kan sholat yang tidak diterima itu kan pemimpin yang disukai, ya. Kemudian apa tadi? Istri yang tidur dalam keadaan suami marah. Wah, kayaknya bapak-bapak yang paling kena nih, ini kan yang paling hafal nih. Nanti ngancam sama istrinya lagi, ya. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga memutuskan tali silaturahmi. Ya, kemudian diantara ancaman yang dijelaskan dalam hadis Nabi SAW bahwasanya menyambung tali silaturahmi itu adalah diantara bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan kembali di pembahasan yang lainnya atau bab-bab yang lainnya. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, gimana? Jadi intinya kita silaturahmi itu supaya rezekinya lancar lagi gitu. Boleh nggak? Boleh nggak nih? Ternyata butuh jawaban juga ternyata, ya. Salah satu hadis tadi ketika Nabi SAW mengatakan apa, man ahabba an yubsatalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi asarihi, ya, barang siapa yang dia ingin dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya adalah menyambung tali silaturahmi. Nah, apakah boleh ketika kita melakukan suatu amalan ada tujuan dunia di situ? Itu tujuan dunia kan? Ya, nggak mungkin lah bisnis tujuan dunia kan, salah satunya dapat uang, rezeki dan yang lainnya. Memang ada silang pendapat, ya. Baik itu perkataan Syekh Utsaimin. Kalau saya mengikuti pendapat Syekh Al-Syekh, ya, beliau mengatakan atau ulama-ulama yang lainnya, ya, mengatakan bahwasanya setiap amalan nih, kaidahnya setiap amalan yang ketika syariat tidak menjelaskan ada keutamaan dunia dari ibadah yang kita lakukan, maka itu tidak boleh dilakukan kecuali 100% harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Setiap amalan yang tidak dijelaskan ada keutamaan yang berhubungan dengan dunia itu tidak boleh dilakukan kecuali ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, enggak ada niatan yang lainnya. Kaidah yang kedua kata Syekh Shalih Al-Syekh, apabila ada suatu amalan yang di dalamnya dijelaskan kalau dia melakukan suatu amalan ternyata ada keutamaan yang berhubungan dengan dunia, setelah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia boleh mengharapkan dunia tersebut. Meskipun dunianya nggak boleh mendominasi loh, ya. Syekh Utsaimin mengatakan nggak boleh mendominasi. Jadi ikhlas dulu yang mendominasi, tapi ada sedikit tentang dunia. Kenapa Syekh Al-Syekh atau ulama-ulama yang lain membolehkan? Artinya ketika syariat menjelaskan, contoh tadi, kalau kamu silaturahmi ini kamu dilancarkan rezekinya, berarti apa? Berarti syariat meridhoi itu. Berarti syariat membolehkannya. Kapan? Ketika kita melakukan suatu amalan setelah ikhlas, maka kita mengharapkan sedikit daripada dunia. Kenapa? Karena syariat yang mengatakan itu. Kalau syariat mengatakan misalkan kamu melakukan amalan soleh ini nggak ada keutamaan dunia kecuali pahala akhirat, itu baru nggak boleh. Ya, meskipun ini ada silang pendapat. Berarti apa? Apa yang tadi ditanyakan? Aduh, usaha lagi lesu nih. Saya kayaknya harus silaturahmi.
supaya rezekinya lancar lagi, usahanya lancar. Boleh apa enggak? Dengan jawaban tadi, boleh apa enggak? Boleh. Setelah ikhlas. Kenapa? Karena syariat yang membolehkan, kan begitu. Nah, yang membolehkan seperti itu. Atau misalkan masalah sedekah, kan banyak keutamaannya. Ya, orang yang melakukan sedekah dihindarkan dari mara bahaya, malapetaka, sakit dan seterusnya. Boleh apa enggak? Setelah ikhlas boleh aja. Tapi kalau seandainya, ini di garis bawah ini sama Syekh Al-Syekh. Tapi kalau seandainya meskipun di situ dijelaskan ada keutamaan dunia, tapi kalau seandainya dilakukan betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu jauh lebih utama. Meskipun itu dibolehkan. Ya. Ini jelaskan nih ada keutamaan dunia, enggak peduli. Pokoknya sama ikhlas karena Allah Subhanahu enggak mengharapkan. Kalau bisa seperti itu, maka itu jauh lebih utama. Tapi kalau seandainya dia ada sedikit dari harapan yang berhubungan dengan dunia tadi, maka itu dibolehkan. Kapan? Selama amalan tersebut dijelaskan dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan yang berhubungan dengan dunia. Dan tadi silaturahmi dijelaskan keutamaan dunia, jelas. Rezeki salah satunya berhubungan dengan dunia, ya enggak? Umur salah satunya hubungan dengan dunia. Wallahu alam bissawab. Jadi banyak silaturahmi insyaallah. Kita nggak tahu, banyak faedah kan. Tapi jangan pernah berpikir ketika kita bersilaturahmi dipanjangkan rezeki, jadi rezekinya duit mulu, enggak juga ya. Bisa jadi kan kita ngobrol silaturahmi, gimana usahanya kita cerita. Mungkin saudara kita nggak bisa ngasih modal, tapi bisa ngasih link, ya enggak? Wah kebetulan nih gitu ya, teman kantor saya nih butuh makanan Jepang gitu ya, buat makanan siangnya. Kan bisa jadi seperti itu, enggak mau dulu dengan uang link, nomor HP dan yang lain. Wallahu alam bissawab. Ya meskipun ya pas silaturahmi jangan tujuannya kayak orang-orang sekarang ya. Pas lesu usahanya datang silaturahmi, minjem duit 100 ya. Kan memanjangkan tali silaturahmi kan. Allah alam bissawab. Ada yang lain lagi enggak? Kalau tidak ada dicukupkan aja ya. Cukup sampai sini aja insyaallah ya. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Dan apa yang kita dapatkan dari apa yang disampaikan atau dinukilkan dari kitab Al-Kabair mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kita masing-masing. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.